Halo Agus, halo Syahrul Laska, Syarif Rahma, halo teman-teman semua, selamat datang di IG Live hari ini ya. Baik lagi sama saya Akbar dan hari ini kita bakal kedatangan tamu ya, yaitu CEO-nya Kledo. Di IG Live kita kali ini kita bakal ngebahas hal-hal yang berkaitan dengan buka usaha di masa pandemi ya. Tapi selain itu kita juga bakal ngomongin masalah-masalah yang juga dihadapi oleh UMKM di Indonesia. Ya seperti diketahui banyak yang mengatakan bahwasanya UMKM itu ya udah bukan rahasia lagi, merupakan salah satu penopang gross domestic product atau GDP di Indonesia ya. Nah kalau UMKM maju, otomatis perekonomian Indonesia juga bakal tergerek. Nah, tapi di masa pandemi ini banyak juga UMKM yang akhirnya harus gulung tikar ya, atau menghadapi permasalahan finansial karena itu tadi gitu, konsumsi melemah dan mereka juga susah jualan gitu kasarnya ya. Nah, tanpa berlama-lama lagi saya akan langsung undang Mas Ogi Sigit ya, CEO dari Kledo. Oke. Silakan kalau nanti ada yang mau tanya-tanya bisa question box. Selamat sore Mas Ogi. Sore, halo Mas Akbar. Nah, gimana kabarnya nih Mas? Baik nih, baik ya. Lagi di rumah atau di mana Mas? Ini di rumah kita work from home, jadi sebagian besar di rumah sih kita. Berarti WFH terus ya, kalau tim Kledo ya? Oke. Sebagian besar, ada juga yang kantor sih, 25% lah. Berarti Mas Ogi di Jogja ya, base-nya ya sekarang ya? Ya, kita base di Jogja. Jadi di Jogja, di sebelah mana nih Mas? Jogja itu di Babarsari namanya, Pak. Babarsari. Babarsari. Nah, itu dekat sama bandara yang lama, itu Bandara Adi Sucipto, nah itu dekat dari situ. Oh, di Sucipto ya? Oh, di daerah situ ya. Oke, Mas Ogi ya. Mas Ogi juga merupakan co-founder dari Jogja Camp ya, sama Iya, Edi Workshop ya. Halo? iya. Oke Mas. Oke Mas Ogi, ini sekarang mungkin teman-teman lifestyle belum kenal apa itu Kledo. Nah, mungkin bisa dijelasin dulu Mas, istilah tentang Kledo. Oke. Jadi Kledo ini kita berdiri sekitar 1 tahun yang lalu. Jadi kita ini base-nya di Jogja, meskipun kita banyak juga di beberapa kota lain nih timnya kita gitu. Cuman kita pusatnya di Jogja. Terus kita itu develop software akuntansi, software untuk mengelola keuangan perusahaan. Gitu. Nah, software kita ini di cloud sehingga kita data disimpan di online. Gitu. Itu sih, kita baru setahun launching. Belum sampai 1 tahun ya. Awal tahun kemarin pas mulai pandemi itu kita barengan juga kita launching, baru sampai sekarang ini begitu. Berarti cloud accounting ya Mas ya, bisa dikatakan gitu ya. Accounting ya. Kalau gue tahu usernya udah berapa nih Mas? Kledo Mas. Yang udah aktif kita sekitar 5.000 orang, lebih dari 5.000 orang yang aktif menggunakan Kledo untuk mencatat keuangan mereka. Gitu. 5.000 bisnis lah yang lebih tepatnya. Karena nanti di satu perusahaan tuh biasanya ada beberapa pegawai yang menggunakan gitu. Oke, jadi ini ya apa namanya 5.000 bisnis ya. Itu tersebar di seluruh wilayah Indonesia berarti ya. Benar sekali, seluruh Indonesia. Iya. Indonesia ya. Nah, kita ngomongin soal UMKM nih Mas ya. Nah, kalau bisa dibilang kalau dari data 2018 itu kan kontribusinya UMKM ke GDP itu kan kurang lebih sekitar 8.000 triliun ya. Nah, ini menyerap 57% dari total GDP. Nah, kira-kira kabarnya, menurut kabar ini bagaimana gitu menurut Mas Ogi gitu? Kira-kira apakah ke depannya bakal lebih boom lagi gitu UMKM atau gimana kira-kira? Iya. Kalau menurutku nanti negara kita ini akan ditopang oleh UMKM itu. Jadi UMKM itu justru yang akan menjadi mayoritas yang menopang perekonomian negara kita ini. Apalagi di masa pandemi kemarin ini, justru UMKM itu kan malah bermunculan karena usaha-usaha kecil tuh malah kayak ada tekanan, ada keterpaksaan untuk kita harus berusaha. Ini kita harus bikin apa nih supaya tetap bisa bertahan. Nah, gitu. Jadi menurutku ini UMKM ini malahan akan semakin berkembang di Indonesia itu, dan itu kabar yang bagus sih. Gitu. Jadi kedepannya potensi untuk perkembangan UMKM itu justru malah semakin terbuka lebar gitu. Semakin terbuka lebar, apalagi dengan adanya teknologi itu kan jadi lebih equal ya. Jadi yang pemodal besar dengan pemodal kecil itu jadi lebih dekat lah jaraknya, gap-nya itu. Karena adanya teknologi itu bisa membantu tadi.
begitu. Oke. Nah, tapi kira-kira kalau bicara soal permasalahan yang dialami oleh UMKM, mungkin sekarang kalau kita masa pandemi kan pasti kan demand itu kan turun ya Mas. Selain itu Mm-mm. ada nggak sih masalah-masalah krusial lain gitu yang kira-kira UMKM itu sendiri emang harus pay attention gitu terhadap ini. Mm-mm. Jadi demand ada yang turun situ Pak, di beberapa hal yang UMKM yang pintar tuh malah menemukan ceruk-ceruk baru nih di masa pandemi sebenarnya kan gitu. Nah, masalah di usaha mikro sama usaha kecil itu lebih ke manajemen keuangan. Jadi sebenarnya kan kalau namanya kita berbisnis itu kan nyari uang ya, yang penting kan Ya, uangnya itu. Nah, tapi banyak uangnya itu nggak dimanage dengan benar. Jadi kayak uh, contoh kasus nih beberapa tuh kayak gini. Dia merasa kok laris banget gitu, tapi kok setiap mau gajian agak berat ya, kayak masih kadang masih nombok, kadang gimana. Tapi padahal tiap hari itu banyak orderannya. Kadang dia di marketplace tuh banyak kali orderan sampai per hari itu sampai ratusan misalnya yang order. Tapi kok berat, kadang tuh nombok malahan. Nah, karena simpel aja, karena keuangannya tuh banyak yang nggak dicatat. Jadi benar-benar ada uang masuk ya masuk aja, keluar keluar aja. Tapi nanti pas anaknya minta buat jajan ya dikasih dari situ juga, mau bayar sekolah pakai itu juga. Jadi nggak kelihatan nih, nggak kehitung sebenarnya duitnya kemarin berapa, untungnya berapa, sehat nggak nih bisnisnya, apakah harganya perlu dinaikkan atau diturunkan biar volumenya naik, itu kan perlu dianalisa. Nah, di UMKM tuh banyak yang masih mengabaikan masalah itu. Yang penting anu lah, bisa jalan lah bisnisnya, tapi entahlah gimana gitu. Gitu sih berarti biasanya. berarti gini Mas, kurang lebih itu sama kayak personal finance kali ya. Jadi kayak keuangan kita pribadi, kita gajian, kita kerja, segala macam, tapi kita nggak tahu uangnya tuh yang kemana, kepake kemana aja gitu ya. Nah, itu ya benar sekali. Problemnya sama gitu ya Pak Ersar, dan ini apalagi dan ini di tataran bisnis gitu ya, malah lebih gawat lagi karena kan bisnis juga akan ada scale up, ada apa namanya, ada karyawan juga yang harus dipikirin gitu. Nah, kalau yang bisnisnya sendiri sudah terkena masalah yang cukup serius di bagian keuangan gitu, mungkin ya itu dia yang bisa jadi potensi apa ya, tutup gitu atau gulung tikar gitu. Betul Benar, gitu nggak benar. Mas kira-kira? Benar, benar sekali. Jadi kayak kalau udah keuangannya nggak rapi, nih misalkan ada pandemi. Pandemi paling nggak dalam beberapa bulan kan kemarin tuh ngedrop dulu mesti ini. Semua industri hampir semuanya tuh ngedrop dulu. Nah kalau keuangannya selama ini nggak rapi, semua keluar masuk nggak dicatat, tahu-tahu loh ternyata kita tuh nggak punya ya tabungan di rumah di untuk bisnis ini nih, untuk gaji untuk 3 bulan ke depan pakai apa nih. Nah itu kan belum ada perencanaan sampai ke situ. Harusnya bisnis kecil apapun tuh udah siap dengan itu. Jadi kalau semuanya udah dicatat dengan rapi, kita jadi tahu nih berapa sih aset kita, berapa sih uang yang kita tahan untuk berapa bulan ke depan kita bisa survive dan sebagainya. Nah itu kan kadang pas laris-larisnya asik aja nih, uang masuk, habis masuk duitnya buat bayar cicilan yang lain lagi. Gitu ya. Cash system berarti bener lah ya. Iya. Jadi cash gitu ya. Apalagi buat yang punya usaha gitu ya, pastinya ya. Penting penting banget lah pastinya ya, untuk dia cash itu sendiri ya. Iya, iya. Nah, Mas, kira-kira tadi kan kalau misalnya Kledo membantu UMKM dalam hal cloud computing gitu ya, Iya. sorry, cloud accounting gitu ya. Nah, kira-kira apa apa aja sih Mas produknya Kledo gitu kalau kita boleh tahu Mas? Wah, di ini apa sih atau enggak fitur-fiturnya itu ada apa aja sih Mas di Kledo sendiri? Nah, jadi kalau Kledo itu kan intinya untuk memanage perusahaan, manage keuangan perusahaan ya. Jadi di situ kita bisa mencatatkan, misalkan kita melakukan penjualan ke customer, kita catatkan di situ. Kemudian kita membeli barang dari vendor, kita mencatatkan biaya operasional dan sebagainya. Nah itu bisa dicatatkan di Kledo, sehingga nanti kalau pencatatannya sudah rapi, secara otomatis kita bisa tahu nih performa perusahaan kita. Jadi kita laba ruginya berapa sih, itu kan yang paling biasa kita cari. Ya. Sebenarnya kita untung nggak sih di bisnis ini gitu. Itu semacam itu. Terus kita ada neracanya, ada arus kasnya. Kemudian nanti kita bisa tahu nih produk mana sih yang kemarin paling laris. Jadi kita tahu nih yang mana paling laris, ada berapa persen yang produknya dari kategori ini dan ini. Nah, itu banyak performa bisnis yang nanti bisa otomatis tergenerate kalau pakai Kledo. Jadi input-input data biasa ya, kayak nanti juga bisa pakai Excel. Kita bisa real time tuh pakai HP, bisa kita lihat performa kita. Apa aja yang tagihan yang belum bayar mana aja nih. Terus kita per bulan biaya itu paling gede keluar dari apa nih. Nah, itu kita bisa tahu semuanya dari situ. Intinya di situ sih. Dan karena ini kita rancangnya buat UMKM, sehingga emang kita rancang buat biar gampang gitu. Jadi nggak harus ngerti orang akuntansi, nggak harus orang ekonomi ya. Kita aja semua orang tuh bisa sih kayak gitu. Begitu. Pokoknya user interface pasti dijamin gampang lah ya. Semua orang bisa
kayak gitu ya Iya. Mas. Berarti gini dong, berarti kalau emang ada sistem pencatatan kita bisa tahu dong rasio-rasio kesehatan dari usaha kita sendiri gitu. Mungkin ditunjukkan dari apa rasio margin laba bersih, gross profit atau sampai operating profit margin gitu bisa 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 kelihatan juga Mas di situ ya. Iya, iya. Jadi rasio-rasio bisnis, laporan-laporan keuangan itu ada banyak banget yang udah kita sediakan, dan itu otomatis dan real time, sehingga kita tinggal input data, setiap saat kita bisa langsung mengamati. Jadi kayak ada juga kita menu untuk report untuk eksekutif. Jadi kalau kita sebagai owner, sebagai eksekutif itu bisa lihat langsung ringkasan bisnis kita. Begitu. Oke. Jadi kayak semacam apa ya, laporan tahunan tapi lebih lebih ringkas gitu ya. Benar. Kayak oke, dibikin per kuartalan juga bisa tuh ya, kayak Bisa. laporan PJK gitu ya. Bisa. Kita jadi bisa difilter mau periode berapa bulan, atau tahun atau gimana tuh bisa kita set. Oke. Nah, Mas, tapi kalau misalnya ini ya, kalau kita bisa bilang kan, kita kan Mas kan menciptakan sebuah teknologi nih sekarang ya, teknologi cloud accounting. Nah, kira-kira tantangannya apa sih Mas kalau buat kita mensosialisasikan ke UMKM gitu? Ya, karena kan mengingat di sini banyak juga kan orang-orang pemilik UMKM yang kurang lebih nggak ya masih kurang paham gitu sama teknologi gitu. Mereka masih ibaratnya masih ngeraba-raba lah gitu. Nanti dengan adanya Kredo, apa sih strategi Mas gitu untuk bisa memperkenalkan brand ini gitu ke mereka? Nah biasanya itu teman-teman yang mau menggunakan Kledo itu ragu-ragu dulu. Wah, ini kan nyatet keuangan nih. Oh, ini ada urusan sama akuntansi nggak nih? Bisa nggak nih aku? Ya, aku kan nggak ngerti akuntansi. Biasanya selalu bertanya-tanya itu. Kita sering ditanya seperti itu. Mbak, aku benar-benar nggak ngerti akuntansi. Aku punya bisnis tapi nggak ngerti gimana. Atau aku nggak punya staf akuntansi nih. Aku nggak punya akuntan, nggak punya orang yang input data nanti siapa dan sebagainya. Jadi lebih ke akuntansi bisa nggak sih, mereka nggak bisa, nggak merasa nggak bisa gitu. Padahal nanti biasanya kita kasih itu, coba aja dulu daftar, nanti setelah daftar coba dilihat, nanti kalau ada yang nggak paham bisa nanya. Nah biasanya setelah daftar, oh ternyata cuman kayak gini akuntansi itu. Jadi ternyata nggak sesusah pas di pelajaran SMA dulu, ada yang kredit di kanan atau di kiri, itu kan kayak aduh mereka udah kayak nggak enak banget. Padahal tinggal input aja, yang kemarin yang beli namanya siapa, berapa barang yang dibeli apa aja gitu aja, nanti udah laporannya langsung jadi gitu. Itu aja. Berarti jadi ya backgroundnya akuntansi ya Mas ya, Mas Ogi ya? Aku sebenarnya bukan akuntansi, aku lebih ke IT, jadi lulusan IT. Ya? Cuman ya belajar akuntansi yang untuk ini tadi, untuk memudahkan gimana sih, justru jadi karena aku bukan orang akuntansi jadi ngerti nih. Dari zaman sekolah dulu kalau lihat akuntansi udah agak aduh. Udah muntah juga kan. Jadi sekarang tapi kalau udah ngeliat sekarang yang lainnya beda. Di Kledo juga banyak istilah-istilah akuntansi yang menyusahkan, tuh malah agak kita sembunyikan. Jadi kalau untuk orang yang nggak terlalu ngerti, jadi nggak perlu bingung. Tapi kalau ada yang orang akuntan yang pengen masuk ke advance, itu juga bisa fiturnya dinyalain, sehingga yang fitur-fitur advance-nya bisa dikeluarin. Tapi defaultnya itu nggak akuntansi lah, gampang banget. Ya, tujuannya untuk meminimalisir adanya kegagalpahaman itu lah yang mungkin sederhana mungkin bahasanya di Kledo, jadi teman-teman bisa ini kan bisa mudah memahami ya tentang pencatatan keuangan itu sendiri ya. Nah, berarti kalau ini Kledo ada yang gratis ya nih, kalau saya lihat ya di website-nya ya, ada yang gratis, ada yang berbayar juga ya. Bedanya di mana tuh, Mas? Jadi kalau kita itu punya versi yang gratis, itu gratisnya selamanya. Jadi emang nanti teman-teman bisa daftar, saat itu juga bisa pakai, dan itu nggak ada batasan waktu, maksudnya bukan cuma 14 hari atau enggak, itu bisa selamanya. Ada juga yang versi berbayar gitu. Berbayar itu nanti bedanya di fitur. Jadi kalau UMKM yang mikro nanti bisa coba pakai gratis dulu deh. Nanti kalau usahanya udah berkembang, misalkan udah karyawannya udah 10, 20, nanti udah bisa mulai upgrade paket yang 100.000 per bulan dari 99.000 per bulan. Ada juga yang paket di atasnya itu yang nanti kalau perusahaannya udah semakin besar lagi, udah karyawannya ratusan, bisa yang paket di atasnya lagi kayak gitu. Jadi perbedaannya cuma di beberapa fitur aja. Jadi kalau yang usaha mikro emang fiturnya kita sedikitkan, itu juga biar lebih gampang juga, karena kalau semakin banyak fiturnya nanti bingung juga. Jadi kita sedikitkan, itu kita gratiskan juga kayak gitu. Oke, jadi bertahap lah ya untuk itu ya. Pertama kayak coba-coba kita pakai yang gratis dulu lah ya, terutama buat yang usahanya usaha mikro gitu ya. Nanti ketika dia scale up, dia sudah mulai banyak ini, nanti dia bisa masuk ke yang pro ya berarti ya. Dan kalau udah berkembang lagi, udah banyak karyawannya, mungkin untuk mempermudah kita masuk yang elit gitu ya. Karena memang itu tadi ya
Wah, harus dipelajari juga lah ya kira-kira Hmm. ya Hmm. untuk ininya softwarenya dan lain sebagainya gitu ya. Hmm. Berarti ini sebenarnya bisa ngebantu siapa aja ya Mas ya? Bisa, Maksudnya bisa. nggak cuman mereka yang punya toko online di Instagram, Facebook gitu, tapi melainkan kasarannya maksudnya pedagang yang punya usaha rumahan gitu, yang memang punya B2B gitu, Hmm. yang itu pun masih bisa gitu ya Mas Bisa, ya berarti ya. freelance, misalkan kita usaha freelance, bisa juga pakai ini. Jadi kalau kadang kita kalau freelance itu uang masuk langsung dari uang pribadi ya. Sebenarnya kan kalau mau dirapikan pakai Keledo ini bisa. Jadi kalau kita sebagai freelance mau menagihkan ke customer kan kita tagihkannya pakai Keledo. Jadi di Keledo itu nanti bisa bikin invoice Iya. penagihan, bisa dari invoice itu bisa dikirimkan ke email, ke SMS gitu. Jadi kan lebih rapi. Jadi pencatatannya tagihannya rapi, uang masuk sebagai uang bisnis, nanti dipisahkan antara uang bisnis dan uang Ya. pribadi gitu. Ya, wah, berarti freelance bisa ya karena udah Bisa. ada fitur invoicing gitu ya. Ya, Nah, benar. invoicing ini dia bisa dapat dengan fitur gratis atau harus yang pro atau elite, Mas? Invoicing di tempat gratis udah ada. Jadi kita di gratis udah bisa Gratis pakai ya? invoicing. Kita sediain sekitar 60 template invoice. Jadi nanti bisa pilih yang paling lucu atau mau yang agak-agak resmi bisa pilih gitu. Oh ya, udah ada template-nya lah ya palingan ya kalau Nah, gitu ya. Oke, baiklah Mas. Kita sekarang langsung ke pertanyaan nih. Udah ada beberapa yang nanya, ada yang di boleh. komentar, ada juga yang di DM saya nih makanya. Nih. Nah, ada dari Firlili Lala. Baru mulai usaha pas pandemi dan alhamdulillah sekarang tetap ramai. Ingin nyoba software akuntansi buat pembukuan, tapi nggak ngerti akuntansi sama sekali. Nah, gimana nih caranya nih? Iya. Kalau gitu paling enak coba aja deh daftar dulu, itu paling daftar butuh 1 menit aja udah langsung masuk, nanti lihat gampang banget kok gitu. Jadi nggak perlu khawatir nggak ngerti akuntansi, nggak ngerti ekonomi, nggak masalah gitu. Oke, berarti daftar dulu aja ya di Nah, Keledo. nanti tinggal Keledo.com. Itu ya. Nah, Oke. Ada step by step-nya, bisa ada tutorialnya juga ada ya Mas ya di situ ya di Kledo ya. ada Penggunaan app. tutorialnya, terus juga kita itu ada live support, jadi biasanya nanti yang masih awal-awal pengen nanya-nanya, pengen konsultasi, kita sediain live support itu via WhatsApp. Jadi teman-teman pakai WhatsApp tuh bisa langsung kontak, kita langsung mensupport. Kalau yang punya bisnis mau implementasi, konsultasi, kita juga ada jasa konsultasinya itu gratis. Jadi kalau udah pakai Keledo nanti bisa invite kita bisa pakai Zoom, kita pandu nih cara implementasinya gimana, atau ini kalau ini masuknya ke pajaknya gimana ya gitu, kita bisa bantu semacam. Oh, perhitungan pajaknya juga ada ya, kayak kalkulator apa kayak PPh 21, PPh 23 gitu kayak Iya. buat kita motong itu juga ada ya. Udah Oke. otomatis, iya. Oh, berarti ini ya komplit banget lah inilah ya. Jadi nggak ada alasan lagi nih kalau misalnya susah. Mau di gross up gini segala macam bisa lebih gampang. Oke. Dari Akbar ya, namanya sama nih ya, tapi punya cita-cita bisnis gitu, punya bisnis. Oke, tapi takut banget kalau gagal atau rugi dikit, mental belum sanggup. Kalau kayak gini apakah aman melakukan pencatatan keuangan di platform digital gitu? Suka takut sama isu sekarang, mungkin isu apa? Isu data kali ya. Itu gimana tuh kalau soal keamanan dari Keledo, Mas Bogi? Kadang kita tuh khawatir kalau datanya di online nanti gimana, aman nggak gitu ya. Kita jamin aman. Sebenarnya kita kasih analoginya. Nah, selama ini kalau punya email, itu emailnya kan juga nggak disimpan di laptop kita kan, nggak disimpan di HP, tapi emailnya kan disimpan di servernya Google misalkan kayak gitu. Jadi data di online itu bisa aman juga. Dan selain itu ada nilai plusnya juga. Ini misalkan nih beberapa hal yang malahan data yang disimpan nggak di cloud tuh lebih nggak aman. Kadang gini, software akuntansi yang lama yang nggak cloud tuh sering diinstal di laptop atau di komputer desktop ya. Di situ semuanya datanya udah 20 tahun dirapikan di situ. Suatu malam nih ada maling ngambil tuh desktopnya itu, hilang semua datanya, nggak ada di backupnya kan. Nah, kalau di sistem cloud kita begitu masuk ke cloud datanya udah kita yang garansi kan, jadi nanti kita yang membackupkan, nanti kalau ada di server apa ya kita udah memikirkan itu, jadi udah terima beres aja. Atau misalkan sekarang aku pengen balik lihat data yang berapa tahun yang lalu, kita juga udah ready semuanya, udah kita sediakan kayak gitu. Nah, oke, berarti ya aman deh Mas, ya malah lebih praktis ya dengan sistem apa di cloud ya. Cloud ya, makanya. Nah, itu dia tuh makanya jadi patut dipertimbangkan lah kalau misalnya teman-teman mau buka
usaha dan emang butuh semacam aplikasi pencatatan, ya udah gitu pakailah yang ada sistem cloud-nya gitu ya. Jadi Nah, aman gitu, dan itu juga kan kalau misalnya kita manual pakai laptop gitu, seandainya kita offline ya mungkin ada risiko korup juga ya datanya iya. Mas. Gitu Kalau ya offline kadang. kan nanti bisa diakses dari mana saja. Misalnya kita punya karyawan nih yang input di kota Surabaya nih, terus kita baru jalan-jalan nih ke Bali, itu kan kita juga tetap bisa akses nih. Oh sekarang gimana nih performa bisnisnya, kita dari mana aja bisa lihat. Tapi kalau kita masukinnya di offline ya nggak bisa kan, kita ngawasin dari mana aja gitu. Mesti dibawa tuh laptopnya tuh. Laptop jadi ya. Iya. Ini apps ya berarti Mas ya, di Google Play Store ya berarti ya. Kita saat ini masih pakai web, tapi bisa sih diakses dari handphone. Jadi kita kalau untuk apps-nya baru kita kembangkan. Gitu. Oke. Oh, app-nya baru. Oh, sampai sekarang masih di ini ya, masih di belum ada di pakai browser ya berarti ya. Oke. Ya. Pakai browser, nanti memang lagi proses pengembangan apps-nya ya. Berarti di Apple juga mungkin ini ya akan dirilis juga ya Mas ya. Oh iya, nanti sama dua-duanya langsung bareng. Oke, dari Ratna 01092236. Mau tanya dong, kira-kira perlu rekrut orang nggak buat operasional software ini? Kadang pemilik UMKM agak gaptek. Waduh. Kira-kira gimana nih Mas? Nih tadi kan sudah disinggung ya kalau ini sangat user friendly, tapi kira-kira butuh nggak nih Mas kalau misalnya situasinya gitu mungkin pemiliknya udah rada-rada gaptek gitu, kurang bisa memahami ini teknologi gitu, kira-kira gimana Mas? Jadi sebenarnya nanti bisa dicoba dulu aja, coba daftar terus dipakai. Nanti gimana kalau misalkan kayak ngoperasin email di laptop tuh bisa, ya mestinya bisa juga sih pakai gitu. Sebenarnya nggak susah gitu. Nah, butuh karyawan tersendiri atau enggak itu lebih ke volume transaksinya. Kalau transaksinya udah banyak banget, kita sebagai owner mau input sendiri kan akan kecapean ya. Nah itu kan kalau udah mulai banyak, kita bisa mulai hire orang untuk menginputkan datanya. Cuman kalau masalah bisa enggaknya sih menurutku bisa-bisa aja kok. Sebagian besar yang udah daftar kita kasih tahu ya, mereka pada bisa semua. Gitu. Oke. Jadi pada dasarnya sebetulnya memang bisa terbilang aplikasinya sudah user friendly gitu. Tapi kalau misalnya mau hire orang buat operasional ya pastikan dulu mungkin keuangan perusahaannya juga ya, butuh atau enggak. Selama masih bisa di-handle sendiri ya udah handle sendiri aja deh. Gitu. Kan hemat biaya operasional ya, biaya operasional hemat, penjualan gede, laba bersihnya juga gede, pastinya begitu kan. Benar. Dari Desi Murniati, izin tanya Kak. Oke, cara daftar yang gratis dan berbayar itu bedanya di mana ya Kak? Nah. Jadi kalau daftar nanti masuk ke kleido.com/daftar. Nah, di situ nanti ada pilihannya mau pakai yang paket yang mana, paket gratis selamanya atau mau pakai pro apa elite, nanti tinggal dipilih aja di situ. Jadi kalau pengen yang nyoba yang gratis, pakai aja dulu yang gratis selamanya gitu. Itu aja sih. Oh. Jadi tinggal masuk ke kleido.com, itu tinggal pilih ya plannya ya, ada di sini ya. Di bagian di bagian harga ini ya Mas ya. Ada daftar gratis ya, dan ini juga bisa ada trial 14 hari ya Mas ya kalau di Kleido ya. Kalau yang mau berbayar ada trial 14 hari juga untuk nyoba. Ini kalau ada tambahan gudang ini maksudnya gimana Mas? Di sini ya? Bisa dijelaskan. Jadi kalau misalkan mau manage gudang ya, jadi kita jualannya misalkan jualan baju nih, kita ada beberapa gudang itu nanti bisa di manage. Jadi gudangnya nggak cuma satu, misalkan baju A itu ditaruh di gudang A, baju B di gudang B, gitu, ada macam-macam gudangnya itu bisa. Kita udah mensupport untuk multi gudang kayak gitu. Tapi kalau misalkan kita langganannya paket yang pro disediain untuk 2 gudang, kita pengen nih ternyata gudangnya tambah 2 lagi nih, kita bisa add on sih, nambah gudang sendiri bisa. Gitu. Oke. Jadi ini fitur buat mereka yang mungkin lebih kepada supply chain-nya kali Masnya, buat kayak stock of none gitu ya. Benar. Untuk inventory ya. Inventory ya. Jadi kalau pro itu 2 gudang, elite itu 10 gudang. Ya kadang-kadang permasalahan inventory juga masalah besar lah ya di dunia bisnis ya, ketika inventory kan suatu yang barang-barang yang sebetulnya dibilang aset, cuman kadang-kadang nggak liquid gitu ya, bukan kayak marketable securities gitu yang bisa langsung dicairin, dikonversikan dia jadi aset lancar, tapi ini kan mesti dijual gitu ya untuk ini. Nah itu dia tuh, jadi memang ya ini tentunya juga harus jadi perhatian ya buat teman-teman pemilik usaha, terutama yang jual barang ini ya. Oke, dari Munandari di Kota Jambi ada ya
ada ya Mas ya, pasti ya, bisa di mana-mana ya. Bisa di mana aja sih. Jadi bisa di mana aja boleh daftar, nanti untuk support kan bisa online, bisa via Zoom, bisa via WhatsApp. Ya. Nah, itu kan malah lebih gampang ya. Pokoknya kalau Nah, cloud accounting di mana aja bisa dipakai. Pokoknya ya. benar. Tinggal tinggal masuk ke websitenya, sign up, di situ isi data diri, silakan deh dipakai ya. Ya. Oke, salam. Hai, siapa dong kakak? Ya, salam balik. Salam balik. Silakan kalau ada yang mau nanya ya, pertanyaannya, seputar bisnis boleh, dan yang lain. Gimana caranya? Tadi udah dijelasin, mungkin bisa diulangin lagi Mas, caranya Mas, cara administrasinya nih. Tadi ya. Caranya buka websitenya kledo.com, kledo.com. Nah, di situ nanti ada daftar gratis, klik aja terus isikan data diri sedikit, langsung selesai. Langsung bisa dipakai. Gitu. Oke, jadi masuk ke website Kledo, kledo.com, langsung klik di bagian harga ini ya, ada free, pro, elite, klik daftar gratis ya di sini ya. Lalu nanti ada lakukan registrasi dan nanti tinggal diikutin aja caranya gimana ya. Benar. Oke. Dari Andris Sande, sore mau ikutan tanya Kak, kalau misal saya punya lebih dari satu UMKM, bisa nggak? Makasih. Nah, gimana nih Mas? Ini maksudnya punya lebih dari satu perusahaan kali ya? Ya, mungkin dan aplikasinya dipakai di perusahaan yang berbeda gitu. Gimana tuh Mas? Bisa. Jadi kalau misalkan nih kita sebagai owner perusahaan, kita punya beberapa perusahaan tuh, itu bisa dijadikan satu. Atau misalkan satu perusahaan punya anak perusahaan itu juga bisa. Nah, Itu pakai pakai aplikasi Kledo, nanti ada laporan konsolidasi anak perusahaan itu juga udah bisa. Jadi untuk multi perusahaan sudah disupport juga untuk kita. Oh, itu berarti harus yang pro apa yang free ada juga nggak? Atau harus yang pro atau elite ya Mas? Yang fitur anak usaha itu ya? Kalau yang untuk ada perusahaan induk sama anak perusahaan itu biasanya untuk perusahaan yang udah gede ya, itu kita pakainya yang elite dipakai. Elite ya berarti. Oke, jadi tapi jawabannya kalau punya banyak perusahaan dan masing-masing punya akun sendiri bisa pakai yang free. Cuma nanti nggak bisa dikonsolidasikan laporannya gitu loh. ya betul. Ya kan kadang-kadang ada laba yang nanti dikasihkan ke entitas induk gitu kan ya, laba yang ke sana kan. Nah, itu kan mungkin nggak akan inline gitu ketika seorang pakai akun yang berbeda-beda, pasti kan pakai email yang beda-beda kan, jadi kayak berbeda gitu ya, nggak jadi satu entity gitu ya. Benar. Jadi jawabannya Mas Andris bisa ya, bisa, bahkan ada fitur elite yang mana bisa untuk mencatat keuangan perusahaan holding ya sampai anak usahanya gitu ya. Keren banget Mas. Prama, hai abang-abang, halo juga. Silakan juga kalau ada yang mau ditanyakan. Ini ada lagi Mas di WhatsApp saya nih. Kira-kira untuk buka usaha di masa pandemi, apa saja sih yang harus diperhatikan? Nah, mungkin bisa dijawab Mas tipsnya nih dari Mas Ogi nih, buka usaha di masa pandemi. Nah, kalau di pandemi ini sebenarnya banyak malahan celah-celah baru ya, yang di pas masa pandemi ini apa nih yang banyak diminati, apa yang baru berkembang. Nah, itu bisa dicari dulu idenya dari situ. Nah, misalkan nih kalau di masa pandemi yang deket-deket ke teknologi itu malah naik, misalkan pembelian di marketplace itu tambah naik karena orang kan jadi jarang keluar, jadi lebih banyak belanja di marketplace. Jadi bisa kita misalkan mau berjualan di marketplace atau apa, jadi kita sesuaikan dengan masa pandemi, apa yang baru ramai di masa pandemi ini kita bisa ngikut ke situ untuk memulainya gitu. Nah, kalau udah dapat idenya ya kita eksekusi aja, yang penting nanti pas mengeksekusi dari awal kita udah mulai rapi. Jadi modalnya berapa kita siapin, jangan pas ada uang kita masukin aja buat modal, kan nggak kelihatan tuh dari kemarin udah keluar berapa aja terus kita nombok atau enggak. Nah, dari awal udah disiapin kita mau modalin berapa, meskipun itu kecil ya, cuman 5 juta misalkan, ya kita ambil 5 juta itu dimasukkan ke bisnis. Ya, di bisnis itu dikelola aja gitu, nanti akan kelihatan bagaimana hasilnya. Kalau dalam sekian waktu udah kelihatan hasilnya, laba ruginya udah kelihatan, oh bagus nih, nah kita bisa scale up. Apakah kita mau mencari pendanaan di bank atau mencari pendanaan ke private bisa. Nah, kalau keuangan kita nggak beres nih, kita mau cari pendanaan di bank juga akan susah nih. Mana laporannya? Nggak ada laporan keuangan, kan susah. Gitu sih. Jadi pastinya kalau udah ada ide tinggal dieksekusi, cuman hati-hati juga sama yang namanya permodalan dan keuangan. Benar. Nah itu merupakan hal fundamental yang mana kalau kita mau scale up ya itu tadi gitu yang bakal jadi taruhannya gitu ya Mas. Sekarang ibaratnya sekarang di masa pandemi ini memang
ya cash itu penting ya, bisa penting dibilang banget. penting banget gitu. Kalau bisa emang orang jualan yang apa, ya emang bisa yang perputarannya cepet gitu ya, biar dia Mm-mm. Mm-mm. biar dia bisa melakukan apa, arus kas yang nggak negatif gitu ya, mungkin Mm-mm. yang bisa, Mm-mm. yang terus tersedia bisa buat bayar apa namanya, gaji karyawan dan lain sebagainya gitu ya. Benar. Gitu. Jadi memang uh, memang agak tricky ya, cuman memang kuncinya memang di ini sih apa, di keuangan keuangan Mm-mm. perusahaan itu lah, gimana kita manage cash flow-nya, gimana kita manage aset-aset dan lain sebagainya. Oke, dari Mm-mm. Akbar, Pak, Mas tadi keputus mau tanya dong, kira-kira Kledo sudah bermitra dengan siapa saja ya? Mungkin siapa aja nih Mas UMKM yang udah jadi partner yang terkenal kira-kira? Waduh, kalau UMKM kita banyak banget ya, di tiap-tiap kota itu ada banyak, teman saya nggak hafal nama-nama PP-nya. Cuman Hmm. banyak banget pengguna, eh, dari kayak misalkan di Bandung tuh yang fashion tuh udah banyak yang masuk. Kemudian kalau di Jogja ada beberapa perusahaan-perusahaan kerajinan, misalkan kerajinan tas, nah, dan macam-macam lah. Ada banyak sekali sih dari mitra kita. Jadi itu udah ada 5.000 yang bergabung, kita aktif dengan kita bantu untuk merapikan keuangannya gitu. Oke. Kalau startup udah ada Mas? Perusahaan startup itu, Eh, teknologi. Teknologi kita kebanyakan Hmm. anu sih apa, lebih ke perusahaan UMKM itu. Jadi kalau yang startup itu kemarin ada beberapa itu apa ya namanya? Aku agak lupa ya. Ada beberapa sih juga sih, cuman aku agak lupa namanya. Yang udah dengan kita juga. Oh, ya, udah ada lah ya. Oh, berapa gitu Udah ya. ada. Oke. Oke, ini ada. Ini belum ada pertanyaan lagi. Saya tertarik, tapi ingin pelajari Credo lebih dahulu nih Pak. Silakan ya. Boleh, Pelajari boleh. dulu, Hmm. pelajari dulu produknya. Nanti kalau misalnya udah ini baru di sign up lah ya, gitu ya. Iya. Oke, next ada dari ini di WhatsApp saya juga nih. Kira-kira rasio keuangan seperti apa sih yang dikatakan sehat gitu untuk sebuah bisnis gitu? Kira-kira seperti apa nih Mas? Kalau menurut Mas Ogi nih, Nah, kalau untuk yang yang usaha penting mikro enggak? nih, untuk yang usaha mikro paling gampang nih ya. Hmm. Paling gampang lihat dari laba rugi aja deh. Kalau Oke. udah positif, itu berarti udah bagus. Itu aja kan yang paling penting di situ dulu. Karena kalau yang dalam-dalam nanti kan awal-awal belum ada utang, belum ada macam-macam. Fokus ke laba ruginya dulu. Laba rugi, arus kasnya beres, laba ruginya beres, ya udah bisa dilanjutkan kayak gitu. Kalau aku sih paling gampang di situ. Paling gampang di laba rugi ya. Berarti Hmm. laba ini laba bersih apa laba yang mana? Laba bersih. Tentunya laba bersih ya. Kita kan Laba bersih ya. kalau mikro mestinya cash-nya masih terbatas, ya kita harus ngejar di laba bersihnya dulu. Oke. Ya, ya. Jadi laba bersih ya. Laba bersih yang menentukan eh, ini ya, hampir menentukan semuanya lah ya. Mungkin kalau Hmm. misalnya di masa pandemi mungkin ini kali ya. Apa current ratio mungkin ya, atau ketersediaan aset lancar lah ya. Jadi kalau Hmm. dia punya aset lancar, jadi kayak rasio aset lancar berbanding sama utang jangka pendeknya dia. Let's say kayak Hmm. dia punya apa namanya Mas, kayak utang liabilitas jangka pendek. Nah, at least dia masih punya cash yang cukup untuk bayar utang itu sendiri gitu. Ketimbang cashnya nggak cukup nanti malah lain gitu. Iya. Oke. Dari Ruth, oke, Ruth Agustin, Mas penasaran banget sama sistem security monitoringnya Kledo, kayak gimana sih ya? Nah, kira-kira kayak gimana tuh Mas? Security monitoringnya Kledo, Apanya, Pak? security monitoring. Penasaran banget sama sistem keamanan di Kledo. Oh ya. Oh, Jadi buat kalau keamanan server dan cloud-nya. Nah, gitu. Jadi kalau kita Mas, servernya sekarang itu kita di Amazon. Nah, Mas itu aku di kayak Amazon itu. jadi itu Apa kayak tuh ya? udah data center paling gede lah dunia, udah yang paling aman lah. Jadi kalau dari sisi data centernya udah nggak ada masalah, udah sangat-sangat aman. Nah, semua perusahaan gede banyak yang pakai itu ya, kayak Amazon sendiri, ada Netflix yang kalau yang sering nonton Netflix itu juga pakai Amazon kan semacam itu. Dari data centernya kita itu, kemudian kita juga punya enkripsi juga. Jadi setiap kita itu nanti dari HP atau dari laptop mengakses ke server Kledo itu pakai enkripsi SSL, sehingga data yang dikirimkan dari laptop ke Kledo atau dari Kledo ke laptop itu nanti dalam kondisi sudah dienkripsi. Jadi kalau di tengah-tengah di intercept tuh nggak bisa. Misalkan ya kita di kafe nih, buka data keuangan ke Kledo, admin kafenya tuh nggak bisa lihat kita tuh tadi ngirim data apa aja, itu nggak bisa kelihatan. Itu karena data yang untuk komunikasinya tuh udah dienkripsi di tengah jalan tuh nggak bisa dibuka. Oke. Gitu.
berarti ada untuk data center di Amazon lah ya. Nah, ini ya yang di Indonesia ya, berarti AWS ya mungkin ya. Pakai Kebanyakan AWS. kan, ya, oke, berarti kan kebanyakan untuk kemarin kan seperti yang tahun 2019 dibahas kedaulatan data tuh ya kayak. Jadi banyak perusahaan menempatin data center di luar negeri kan. Gitu kan. Itu nah, kalau itu di Indonesia ya, terus tadi yang sistem apa yang enkripsi ya maksudnya, katanya jamin aman lah ya. Ini ya. Oke. Nah, oke, ini ada dari Gubernur BI. Aduh, Gubernur BI nanya nih. Untuk lifestyle ya, pencatatan keuangan pribadi itu penting nggak sih, walaupun merepotkan? Ada nggak ya saran gimana bisa catat keuangan yang boros gitu ya untuk lifestyle? Oke, mungkin ini saya jawab ya, ini personal ya. Oke, jadi ya sebetulnya kalau bisa dibilang penting atau enggak ya penting banget gitu ya. Bisnis, kalau ditanya bisnis ya penting banget gitu ya. Kalau personal aja penting banget, bisnis sudah penting banget gitu ya. Caranya ya pastinya kita pakai metode ini ya, apa namanya, cash flow pertama ya. Ada yang pemasukan dan pengeluaran. Kalau kita cari sisinya berapa ketika defisit, berarti kita besar-besar daripada tiang, simple as that gitu ya. Tapi ketika kita surplus, kita lihat dulu surplusnya berapa. Kalau surplusnya ternyata cuma 1% dari pemasukan kita, ya tandanya nggak sehat gitu ya. Terus kita punya surplus ya 10% dari total penghasilan kita. Terus kita juga punya laporan neraca ya. Nanti di Kledo juga ada ya, masuk neraca ya. Ada. Ya. Halo? Ya. Nah ya, kalau misalnya buat gampangnya neraca itu ya kompilasi aset kita lah. Kita punya properti, kita punya saham, kita punya tabungan gitu ya, dan lain sebagainya itu masuk ke laporan neraca. Dan utang kita juga masuk ke sana ya. Lalu kalau misalnya total aset dikurangi total utang, itu yang bukti kita yang sebenarnya gitu ya. Nah, kalau misalnya di perusahaan pasti di Credo ada equity, ada juga ya masih masuk juga ya, ekuitas ya. Ada. Ya. Ekuitas ya, atau modal yang disetor sama sama si pemegang saham gitu ya. Jadi kurang lebih sebetulnya ya sebenarnya kalau di pencatatan keuangan bisnis dan personal memang mirip-mirip. Cuma bedanya tadi gitu, kalau misalnya di mana di bisnis ada ekuitas gitu, di kita mungkin hanya sebatas aset dan liabilitas gitu ya. Tapi itu rasio-rasionya juga mirip lah ya, dengan rasio utang berbanding aset gitu ya, rasio flow, hedging ratio gitu. Jadi sama lah ya kayak gitu ya. Oke, wah ini ada pertanyaan, cuman agak serem nih mas. ini di website saya nih. Ini Kledo udah pendanaan seri berapa nih mas? Oke. Kita so far belum membuka pendanaan. Kita masih ada pendanaan dari privat sih, tapi sampai sekarang belum mencari pendanaan. Begitu. Sampai sekarang belum itu ya. Tahun ya mas ya? Kita baru tahun ya. Oke. Wah, terjamin berarti keamanannya ya, karena pakai Amazon ya, pasti ya, terjamin lah gitu ya. Oke. Ini nextnya kira-kira Kledo mau ada terobosan apa nih mas? Ada software apa nih selain dari pencatatan keuangan nih? Oke, jadi yang sedang kita kembangkan itu banyak request nih dari teman-teman yang pakai Kledo itu untuk mengintegrasikan dengan marketplace. Nah, itu yang sedang kita kembangkan sehingga nanti teman-teman yang jualan di beberapa marketplace itu bisa di-manage dari Kledo. Cukup dari masuk ke Kledo sehingga bisa memanage ke beberapa marketplace sekaligus. Misalkan jadi kalau ada orang beli di marketplace A gitu, nanti langsung masuk ke datanya ke Kledo. Kemudian stoknya juga akan disesuaikan. Itu yang baru kita kembangkan karena banyak teman-teman yang minta di integrasi dengan marketplace gitu. Oh, berarti ini ya, mau diintegrasikan sama marketplace. Kayak misalnya dia seller di marketplace yang toko yang warna hijau gitu, dia bisa integrated ini ya, langsung ada feature untuk dia masuk ke Kledo gitu ya mas. Benar. Jadi karena kalau sekarang prosesnya masih misalkan dari yang marketplace hijau itu diambil dalam bentuk Excel, nanti Excelnya diupload ke Kledo kayak gitu. Nanti untuk mempermudahkan akan otomatis sinkron sih nantinya. Sinkron ya. Ya sekarang di manual ya paling di-download CSV atau XLS, baru di import lagi ke sheet. Benar. Gitu kan, maksudnya take time banget gitu. Sekarang akan coba untuk diintegrasikan gitu ya. Benar. Mantap. Nah, ini ada yang bilang nih 2 bulan pakai Kledo. Bagus ya, Irwan DC ya. Nanti saya juga coba deh, pakai Kledo deh. Tapi saya bingung, saya nggak jual, saya jualannya jasa. bisa juga ya. Bisa. Banyak yang pakai jasa, pakai Kledo. Ya, perencana keuangan bisa juga kita ya.
target klien. Kan bedanya kalau jasa kita nggak ada inventory aja palingannya di pembukuannya di situ ya. Nah, lebih lebih simpel sebenarnya. lebih simpel ya. Panji dari Panji Namjaelf. Oke, ini buat, nah ini kayak buat Mas Ogi nih. Awal mula yang dirasain waktu rilis usaha apa ya? Nah, kira-kira apa nih kalau dari pengalamannya Mas Ogi nih? Wah, itu biasanya dialami oleh semua yang merilis usaha. Jadi kebetulan kita melaunching itu bareng banget sama pandemi baru marak-maraknya. Jadi sempat awal-awal bingung juga, ini kita mau jadi nggak ya ini? Kan itu bisnis malah pada drop ya, namanya baru pandemi, bisnis pada drop, semua konsumsi ikutan drop. Kita malah melaunching sesuatu yang banyak bisnis kecil tuh menganggap itu kebutuhan sekunder gitu untuk mencatat sesuatu kayak gitu. Jadi kita gimana nih? Nah, cuman akhirnya kita putuskan oke lah kita launching aja bareng dengan pandemi ini, dan ternyata malah sebaliknya. Karena adanya pandemi, penetrasi teknologi itu kan makin masuk ya ke UMKM. Jadi mereka itu malah makin melek teknologi. Kemudian karena kerjanya di rumah, remote, semakin butuh lagi pengawasan yang lebih bagus ke keuangannya dan sebagainya. Jadi malahan setelah pandemi jalan 1 bulan 2 bulan itu malah jadi ramai banget kayak gitu loh, yang minat jadi banyak kayak gitu. Oh, justru malah iya, kalau dipikir-pikir Pledo akhirnya pada saat pandemi ya Mas ya, malahan bareng dengan pandemi gitu. Nah di situ memang pada saat itu memang demand akan software yang untuk manajemen keuangan juga sangat tinggi gitu ya, karena banyak WFH dan banyak juga pemantau kayak urgensi untuk dia memantau kinerja usaha gitu ya, para UKM itu sendiri ya. That's why akhirnya Kledo dapat user lumayan banyak gitu ya. Benar. Oke, dari Ratna lagi nih, inspirasi bikin aplikasi ini dari mana Mas? Jadi gini, sebelumnya kan aku udah ada beberapa usaha yang sebelumnya itu juga biasanya awalnya masalah keuangan itu amburadul dulu gitu loh. Jadi pas bikin usaha awal-awal tuh kacau dulu lah, yang penting jalan dulu lah kayak gitu kan biasanya. Nah, lama-lama baru mulai dibenerin. Tapi itu kan repot ya, setelah udah berjalan tuh tambah repot lagi untuk memberesin semua usaha yang udah jalan itu. Terus kemudian nanti masalah pajaknya itu jadi, wah dikejar-kejar pajak, kita nggak siap untuk pajak, kita belum narik PPN nih, apalah banyak banget masalah kayak gitu. Nah, aku pikir ini harusnya ada nih software itu yang digampangin untuk orang-orang yang ngerti akuntansi, orang-orang yang baru memulai bisnis, itu udah bisa langsung mencatatkan. Dan kenapa? Makanya kita bikin yang paket yang gratis, jadi mereka tuh nggak perlu awal-awal langsung ngeluarin duit dulu. Kalau memang belum ada dana, pakai dulu aja yang gratis dulu. Besok kita kalau usahanya berkembang, kita ikutan berkembang, mereka jadi bayar ke kita. Tapi kalau awal-awal kan nggak perlu invest dulu, masih bisa. Nah, kayak gitu. Jadi inspirasinya dari kita pengen memudahkan UMKM itu nggak perlu ngeluarin dana, nggak ngeluarin biaya, nggak perlu susah-susah untuk merapikan keuangannya. Kayak gitu. Jadi mungkin belajar dari pengalaman kali Mas ya. Benar. Mungkin masalah keuangan memang jadi masalah, dan mungkin Mas Ogi memang punya cita-cita untuk memudahkan UMKM agar tidak agar keuangan mereka lebih sehat gitu ya. Tidak mengalami yang kita rasakan dulu. Iya. Gitu. Benar. Oke, gitu ya. Oke, mantap banget ya. Easy cheesy. Mas, ada nggak tips UMKM dalam kesehatan keuangan? Nah, apa tuh Mas? Untuk menjaga kesehatan keuangan gitu ya. Kalau tadi kan kita bicara profitabilitas kan dari laba bersih gitu ya. Kalau kesehatan keuangan nih Mas, kira-kira dari Mas Ogi gimana buat yang udah punya usaha nih? Kesehatan keuangan itu yang pertama, yang penting adalah dicatat dulu. Jadi tanpa ada pencatatan mesti nggak akan sehat, kita nggak ngerti kondisi keuangan kita. Jadi dicatat dulu, paling nggak yang keluar dicatat, yang masuk dicatat, itu dulu aja lah. Nah, setelah itu dicatat baru kita tuh perlu ada perencanaan. Kadang kalau kita berbisnis awal-awal tuh asal ambil aja dan asal masukin aja. Jadi pas kita punya uang dimasukin dari modal, pas kita butuh ambil dari situ. Nah, itu bagusnya perlu diperencanaan dari awal. Nanti akan mengeluarkan untuk beli ini, untuk invest ke sini, itu kapan, pakai uang yang dana yang mana, dan sebagainya. Nah, kayak gitu. Jadi dirancang aja dari awal, disepakati kalau misalkan foundernya lebih dari satu, ada bisa disepakati. Nanti kita ini mulai bulan kesini kita akan ngerekrut 5 orang lagi untuk ngembangin di bagian ini dan sebagainya. Jadi dari awal sudah rapi. Gitu. Jadi awalnya dicatat dulu ya, dulu pasti. Dan direncanakan gitu ya. Jadi dicatat biar semuanya tahu gitu ya. Habis itu nanti ketika ada expand atau ada apalah yang ada momen di mana kita ingin berinvestasi untuk usaha kita, ya kita rencanakan dari jauh-jauh hari.
Benar, Gitu. benar. Ya. Ya mungkin kalau sedikit tambahan dari saya ya ketahuilah yang namanya ketika mencatat ketahuilah yang namanya rasio-rasio yang berhubungan dengan kesehatan keuangan gitu ya. Ada debt to asset ratio gitu, terus ada lagi yang debt to equity ratio. Jadi kita juga ketika kita mau berutang kita tahu gitu batasannya di mana gitu ya mas. Itu Benar, ya benar. itu tadi gitu kayak saya bilang kayak current ratio gitu ya yang dimana kalau at least kita cash kita udah cukup loh sih gitu buat apa buat ngebayar utang-utang jangka pendek gitu ya. Habis itu ada macam-macam lah ya, ada terutama terutama kebanyakan mengenai ini ya, apa rasio-rasio utang gitu kan. Kalau kita bicara kesehatan keuangan, misalnya kalau Nah, profitabilitas ada profit margin, gross profit margin, ada rasio EBITDA dan lain sebagainya kayak gitu ya. Gitu juga kalau fundamentalnya memang gitu ya. Karena mau gimana juga yang namanya usaha pasti pengeluaran sih mas ya benar, benar. yang ini tadi gitu yang harus diwaspadai gitu. Semakin Benar, besar pengeluaran semakin tinggi juga risikonya gitu ya. benar. Kalau nggak disertai dengan penjualan yang juga besar gitu ya. Oke, jadi apa lagi boleh dong mas minta tips buat UMKM khususnya yang rintisan yang baru coba-coba buat keuangan gimana ya. Nah, tadi sih udah disebutin nih. Barangkali ada tips lain nih mas buat startup nih. Ya. mungkin ini khusus yang buat startup rintisan berarti startup kan kayak gitu kan. Oke. Ada lagi nggak tips lain mas? Apa nih sebenarnya? udah dipretelin kan. Oke, jadi kalau untuk UMKM apa lagi ya? Setelah dicatat, nanti direncanakan, nah nanti setelah direncanakan eksekusinya. Kadang kita eksekusinya tuh kurang tertib dengan apa yang kita rencanakan sendiri. Jadi kita udah merencanakan kayak gini, tengah jalan tetap aja nih uangnya diambil ngasal untuk investasi yang sebelumnya nggak direncanakan. Jadi nanti akan berubah arahnya jadi kacau kayak sebenarnya. Jadi kalau misalkan mau eksekusinya berbeda ya perlu dibicarakan dulu, dirancang dulu lagi dari awal. Oh ini kita mau berubah arah nih, mau pivot ke sini. Nah, dirancang dari awal lagi. Roadmap-nya seperti apa nanti baru dieksekusi. Jadi bukan planning udah dibikin tapi eksekusinya ya masih juga amburadul lagi juga. Mas, ngomongin soal pivot nih mas. Pivot itu sebetulnya sudah direncanakan dari awal apa ketika kita menemui masalah yang kayak sales problem dan lain-lain kita baru pivot mas. Nah, kalau pivot itu kalau untuk perintisan ya tentunya tidak direncanakan. Kita kan kalau pas bikin usaha mesti merencanakan kita masuk langsung booming, berhasil gede gitu kan. Tapi kan di tengah jalan ada sesuatu, oh ternyata nih usaha yang kayak gini persaingan udah terlalu banyak nih. Jadi kita kalau mau di sini akan berdarah-darah nih, kita cari aja yang blue ocean, kita cari yang persaingan sedikit tapi marginnya masih gede. Oh, kita belokin dikit nih di sini kelihatannya lebih enak, itu bisa pivot. Jadi kita apalagi UMKM kita lebih agile ya, kita lebih gampang untuk belok-belok. Jadi keuntungan UMKM itu. Jadi kalau perusahaan gede udah yang levelnya triliunan, mereka mau belok dikit udah susah banget, mereka harus ada rapat macam-macam. Tapi kalau kita sebagai usaha UMKM dengan mudahnya kita ada peluang di sini nih, oh kita bisa pivot ke sini. Tapi tetap harus direncanakan dengan benar-benar ya, bukan berarti langsung belok-belok seenak sendiri. Tapi intinya itu sih, justru keunggulan buat UMKM. Gitu. Berarti kalau kita bicara pivot, ya itu benar-benar spontanitas, nggak bisa misalnya kalau misalnya saya bikin A gitu, saya mitigasi risiko kalau misalnya someday ini nggak works gitu, kita harus pivot ke sini gitu ya, maksudnya nggak dari awal ya. Enggak, jadi kalau irisan justru dari awal kita harus yakin banget bahwa ini akan berhasil. Okay. Jadi kita benar-benar kalau yang masih belum yakin ya diyakinkan dulu dari idenya dulu, kita benerin dulu. Udah benar-benar yakin tapi kan di tengah jalan ada kemungkinan nih, ada perbedaan persepsi yang kita harapkan seperti itu ternyata beda. Kita bisa pivot di situ dari situasi yang ada kayak gitu. Oke. Garis mas. Mungkin dari Mbak Ratna lagi nih ya, Mas, kalau produk UMKM itu produk digital kayak desain, konten, dan lain sebagainya, bisa nggak masuk Pledoi? Bisa lah ya. Bisa banget. Bisa ya. Cuman itu tadi ya, kalau tadi saya bilang mungkin inventory kan mereka nggak punya lah ya, kalau misalnya digital atau jasa gitu, paling penyesuaian di situ gitu ya, Mas. Iya. Mungkin yang lebih akan jadi pokok perhatian ketika di produk-produk digital gitu ini kali ya, account receivable-nya, piutangnya mungkin ya, kalau dia punya tagihan ke si PTA, PTB, PTC, dia sudah bikin kontennya, dia sudah bikin apanya, cuman kayak dia cuma dapat profit di atas kertas doang gitu, unrealized kayak gitu kan. Ya itu mungkin bisa sangat terbantu ya kalau ada Pledoi ketika kita ngerti Excel sendiri gitu ya. Atau kalau misalkan
jasanya berupa recurring ya, jadi kayak bulanan, itu pakai Kledo bisa. Jadi misalkan nih jasa desain yang langganan per bulan 500.000 misalkan, kita bisa di Kledo tuh bikin tagihan otomatis setiap bulannya nanti. Jadi kita bikin tagihan sekali, nanti setiap bulan otomatis akan menagihkan ke customernya itu. Jadi otomatis akan dikirimkan ke emailnya customer. Itu bisa juga. Oke, jadi ya pasti bisa lah ya kalau untuk di luar itu ya, nggak usah khawatir, pokoknya silakan dicoba aja aplikasinya. Ya. Apa aja bisa. pasti akan lebih memudahkan ya untuk ya. Easy, semoga kalau Kledo dan Livefile bisa terus berjaya. Amin. Siap, amin. Semoga sukses juga ya buat teman-teman semua. Subroto, Dwi Pranoto, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan kalau ada yang mau ditanya. Nah, ini dari Panji 6 Jayal tadi ditanya lagi nih. Lu dapat suntikan dari mana nih, Mas? Kledo. Suntikan. Ini menunggu suntikan vaksin ini. Menunggu suntikan vaksin dulu ya, baru suntikan seri A. tapi plannya belum ada plan ya, Mas, ya, untuk fundraising ya, Kledo ya? Kita rencananya masih bootstrap dulu sejauh yang bisa kita bisa. Nanti kalau udah kita nggak mampu untuk bootstrapping, baru kita akan mencari pendanaan. Gitu. Tapi so far kita masih bootstrapping. Masih bootstrapping ya, Mas? Berapa orang sih, Mas? Timnya, Mas? Kledo, Mas? Sekarang kita 11 orang. 11 orang? Foundernya berarti Mas doang ya? Apa ada yang lain? Foundernya aku sendiri. Terus yang lain ada 10 yang lain. Ada 10 orang ya? Ya nanti doakan lah biar cepat lah ya ini fundraising ya. Langsung buka fitur baru nih. Oke, Ahmad Rido Ansir, gimana pendapat kakak tentang Antam hari ini? Waduh, nanya saham ini makanya ya. Ya intinya kalau sekarang Antam udah harganya berapa? 3.220 ya, udah cukup tinggi lah ya, karena didorong sama AS Newcastle Coal ya. Kalau kita bicara saham-saham komoditas ya, komoditas kan begitu ya sifatnya ya. Kadang someday demand-nya, ketika ada demand naik, terutama kan nikel ya, ngebahas masalah nikel, harga ini naik ya pasti otomatis bakal naik juga gitu ya. Kayak gitu ya. Ya kalau apalagi nikel future sekarang lagi naik nih ya. Tadi saya mention mengenai coal, tadi ya sekarang nikel juga future-nya lagi naik ya, wajar aja kalau Antam naik ya gitu ya. Apakah bakal naik ya kita nggak tahu lah, hanya pasar yang tahu gitu ya. Selama demand-nya masih ada, kan sekarang banyak yang ini ya, maksudnya mobil listrik ya sekarang ya. Baterai butuh nikel gitu ya, sekarang otomatis demand-nya bakal naik ya. Kita kayak kita ngeliat transaksi di pasar aja, kayak gitu, di pasar biasa. Kalau emang harga emang lagi musim gitu kan ya, yang pasti stok banyak nggak akan laku gitu ya, harganya turun. Tapi ketika stoknya cuma sedikit, apalagi sumber daya alam gitu ya, pasti harganya naik gitu ya ketika ini ya. Jadi kalau kira-kira prediksinya gimana, nanti lihat sendiri di pasar besok. Oke, next question dari Ruth. Mas, kalau pencatatan keuangan pribadi apakah bisa menggunakan Kledo? Wah, ini personal ya. Gimana? Kalau pengen menggunakan juga bisa kan, intinya kalau pencatatan pribadi itu untuk keluar dan masuk itu juga bisa sih pakai gitu. Gitu. Cuman kayak aja sih, terlalu lengkap kalau untuk pribadi gitu. Cuman betul, bisa kalau pengen dipakai bisa. Ya karena santai kan, kalau bisnis kan ada labanya kan ada banyak ya, ada laba operation, laba gross gitu kan. Ininya gitu, laba kotor, laba bersih, laba operasi, segala beban-beban ini gitu. Nanti yang ada mungkin ya bisa gitu, cuman mungkin agak lebih kompleks lah ya. Nah mungkin bisa coba di fiturnya Livefile kita punya cek keuangan ya di situ ya. Mungkin kalau buat keuangan pribadi ya, bagaimana cara kita ngecek kesehatannya, kita bisa ngecek di situ ya. Oke Mas, mungkin itu pertanyaan-pertanyaannya. Thank you banget Mas Ogi sudah join di Instagram live-nya Livefile gitu. Semoga kapan-kapan kita bisa kerja sama lagi ya Mas ya. Baik. Semoga ya. Oke. Terima kasih. Siap, Mas Ogi ya. Yuk, kita ketemu lagi Mas. Ya.